Halo semuanya, selamat datang di kelas online. Kali ini kita akan membahas nilai dan tipe data pada Excel. Kalian tahu tidak, kalau misalnya di dalam komputer kita, kalau kita melihat jauh ke dalam, itu sebenarnya hanya ada data. Jadi kalau kita lihat ke dalam komputer kita, jauh ke dalam komputer kita, itu hanya ada data. Kita bisa membaca data, memodifikasi, membuat data baru, dan menghapusnya. Nah, semua data ini tersimpan ke dalam serangkaian bit. Apa itu bit? Bit adalah satuan terkecil dari data yang ada dalam komputer kita, atau biasa disebut dengan binary digit. Nilainya yaitu 0 dan 1 saja. Kenapa? Karena secara elektronika atau header di dalam komputer kita, digit 1 itu terjadi ketika salah satu komponen dalam komputer kita yang namanya transistor ini ya, dialiri oleh listrik. Jadi ketika transistor ini dialiri listrik, maka terjadilah bit 1. Dan digit 0 itu terjadi ketika tidak dialiri oleh listrik. Jadi gampangnya anggap saja lampu di rumah kalian ya. Ketika lampunya menyala, itu artinya dialiri oleh listrik. Dan ketika lampunya padam, itu tidak dialiri oleh listrik. Kalau kalian bingung, kita ambil contoh sederhananya begini. Kita membuat data yang bentuknya angka 23 di komputer kita. Bagaimana komputer kita merepresentasikan angka 23 ini? Tapi sebelumnya, kita lihat ini dulu. Kita balik ke teori matematik. Coba diingat-ingat lagi. Kalau misalkan kita menggunakan bilangan desimal seperti ini, ya, jadi bilangan desimal itu nilainya 0 sampai 9 ya, maka angka 23 itu kita representasikan seperti berikut ini. Jadi dalam desimal itu ada yang namanya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, jika kita punya angka 23 seperti ini, untuk menghitungnya kita bisa lakukan 3 di dalam satuannya, ya, lalu 2 untuk puluhannya, jadi 20 seperti ini, ratusan dan ribuan yang tidak ada, dan kita jumlahkan jadilah angka 23. Jadi kalau untuk desimal saya rasa gampang dihitungnya seperti ini ya. Nah, angka 23 desimal ini itu kalau kita representasikan ke dalam bilangan biner atau binary digit itu ya, hasilnya seperti ini. Jadi angka 10111. Nah, kenapa bisa seperti ini? Itu karena representasi bilangan biner itu seperti ini. Kalau misalkan di desimal ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, lalu dalam bilangan biner itu representasinya 1, lalu digit kedua, ya, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 16, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan saya punya bilangan biner seperti ini, itu cara ngitungnya sama seperti desimal yang tadi. Jadi 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 4, 0 kali 8, kemudian 1 kali 16. Lalu akhirnya kita jumlahkan bilangan itu menjadi 23. Jadi itulah yang terjadi ketika kita ingin membuat angka 23 di komputer kita. Jadi semua data itu akhirnya direpresentasikan di dalam bilangan biner. Nah, sekarang bayangkan di dalam komputer kita terdapat banyak sekali bit. Ya, tentu saja di dalam memori komputer kita itu sudah tidak ada lagi transistor seperti ini ya. Mungkin kita bisa representasikan menggunakan keping-kepingan memori RAM. Dan untuk bisa bekerja dengan bit-bit tersebut tanpa bingung, komputer sudah bisa membagi bit-bit tersebut ke dalam beberapa potongan. Potongan-potongan itu disebut dengan nilai atau value. Nanti meskipun nilai itu terbuat dari sekumpulan bit ya, bisa saja nilai-nilai itu bisa saja memiliki peran yang berbeda. Dan peran inilah yang nantinya kita sebut dengan tipe data.
Jadi dalam Excel ada beberapa tipe data yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ada data label atau teks, dan yang kedua ada data angka atau nilai, yang ketiga ada data tanggal dan waktu, dan yang terakhir itu data formula. Jadi ini adalah peran dari bit-bit di dalam komputer kita. Nah, nanti untuk membuat atau menggunakan sebuah nilai yang memiliki peran tertentu, yang perlu kita lakukan hanya menulis ke dalam sel Excel. Jika kita ingin membuat sebuah nilai yang tipenya angka, yang perlu kita lakukan hanya menulis seperti ini. Misalnya angka 1, 20, 100, dan seterusnya. Jadi nanti komputer kita akan membuatkan sebuah nilai yang tipe datanya number. Atau misalkan kita akan menulis angka dalam nilai mata uang, kita cukup menulisnya seperti ini, misalkan 100.000. Jadi Rp dan titiknya tidak usah ditulis. Nanti Excel lah yang akan melakukan perubahan nilai-nilai ini menjadi bit-bit ke dalam komputer kita, ya. Jadi untuk mengubahnya menjadi nilai mata uang, ini kita bisa ubah di bagian ini general, karena biasanya setiap kita menginput data di Excel, itu defaultnya adalah general atau data label teks ya. Ini bisa kita ganti, kita ubah menjadi accounting seperti ini. Jadi begitu mungkin penjelasan singkat mengenai tipe data Excel. Hai teman-teman semua, pada video ini kita akan melanjutkan materi kita tentang jenis nilai dan tipe data pada Excel. Jadi pada video sebelumnya ada 4 tipe data yang bisa kita gunakan dalam Microsoft Excel. Nah, mungkin setiap nilai dari tipe data memiliki perilaku yang berbeda saat nilai tipe data itu kita tulis dalam sel Excel. Nah, sekarang nilai apa saja yang ada pada tipe-tipe data tersebut, dan yang pertama yang akan kita bahas itu tipe data label atau teks. Jenis data ini sering juga disebut sebagai data karakter atau jenis data yang tersusun oleh kumpulan karakter yang terdiri dari huruf A sampai Z, kemudian angka 0 sampai 9, atau simbol-simbol khusus yang ada pada keyboard. Kemudian ciri utama jenis data label atau data teks pada Microsoft Office Excel ini itu tidak dapat dikalkulasi oleh operator matematika, tentu dalam Excel ya, tidak bisa ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Nah, yang kedua, ciri lain dari nilai tipe data label adalah secara default, jika kita masukkan ke dalam sel, maka data jenis ini akan ditampilkan rata kiri. Baik, supaya ada bayangan mengenai teori ini, kita praktekkan sama-sama ya. Sekarang kita balik ke aplikasi Excel. Katanya secara default, jika kita masukkan ke dalam sel, maka data jenis ini akan ditampilkan rata kiri. Misalnya jika saya punya data seperti ini, misalnya Rp, saya tulis seperti ini, kemudian 100.000, kemudian saya enter. Nah, sekarang saya perluas kolomnya, ini saya tarik. Nah, ini secara default, data label atau teks ini akan ditampilkan rata kiri dalam sel. Nah, sekarang kita lihat dan kita balik lagi ke teori yang pertama. Katanya tidak dapat dikalkulasi oleh operator matematika. Dalam Excel ya, dalam hal ini tidak bisa ditambah, dikurang, dikali, ataupun dibagi. Jadi kalau misalkan saya punya data kedua dengan nilai seperti ini, P 200.000. Nah, ketika saya mencoba mengkalkulasi dua nilai ini sama dengan, misalnya ini saya tambah, kemudian nilai kedua, kemudian enter. Maka hasilnya adalah value seperti ini. Harusnya 300 ya. Ini kalau kita perhatikan dan sorot pada bagian ini, itu katanya nilai yang digunakan dalam rumus adalah tipe data yang salah. Nah, cara mengatasinya gimana kalau seperti ini? Nah, kita masuk ke tipe data yang kedua, yaitu tipe data angka atau value. Tipe data angka atau bisa juga disebut dengan value data ya, merupakan data pada Excel yang nilainya merupakan angka 0 sampai 9. Nah, ciri utama dari tipe data value ini adalah dapat digunakan dalam operasi perhitungan aritmatika. Misalnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, ciri yang kedua, biasanya data angka di Excel ini secara default akan ditampilkan dengan rata kanan pada sebuah sel di Excel.
Nah, sekarang kita kembali ke kasus yang tadi. Dengan pemahaman dasar mengenai kedua tipe data tersebut, harusnya ini sudah bisa kita tebak. Ya, kenapa tidak bisa dikalkulasi? Itu karena nilai tipe datanya bukan angka, tapi nilai dari tipe data label. Ya, meskipun di dalamnya ada angka, tapi selain dari itu ada nilai tipe data teks, yaitu RP dan titik. Makanya sel Excel membacanya nilai tipe data label. Nah, terus gimana dong kalau saya mau jumlahkan kedua nilai ini? Nah, harusnya untuk menginput nilai dari mata uang dalam sel Excel, harusnya kita tulis seperti ini. Ya, misalnya 100.000 seperti ini, kemudian 200.000 seperti ini. Nah, nanti kalau sudah selesai diinput, jadi kita inputnya tanpa menggunakan RP dan titik. Nanti ini kita blok seperti ini. Kemudian di bagian number, ini general, kita ubah menjadi accounting. Oke, sekarang kita plus kolomnya. Nah, sekarang kita coba kalkulasi sama dengan nilai pertama, kemudian tambah, kemudian nilai yang kedua, kemudian tekan tombol enter. Harusnya 300. Dan ini beberapa nilai tipe data angka pada Excel dan tidak akan kita bahas dalam video ini. Selanjutnya, tipe data tanggal dan waktu. Tipe data tanggal dan waktu ini digunakan untuk membuat tanggal, waktu atau kombinasi tanggal dan waktu ya. Nah, secara default ketika pengguna memasukkan notasi tanggal dan waktu pada sel, nah format tampilan sel ini menjadi rata kanan. Contohnya, jadi kalau dalam penulisan tanggal, kita nulisnya seperti ini, misalnya tanggal 12 bulan 5, jadi kita pisahkan dengan minus seperti ini, kemudian 2019, kemudian kita enter. Atau kita bisa lakukan sebaliknya, misalnya 10/05/2019, enter. Nah, ada yang bilang data tanggal dan waktu ini termasuk tipe data angka karena bisa dikalkulasi. Sekarang kita coba sama dengan nilai tanggal yang pertama, misalnya kita kurang ini, kemudian ini, kemudian enter. Selanjutnya, tipe data formula. Jadi formula digunakan untuk menghitung omset penjualan suatu barang, dikenal dengan adanya karakter sama dengan ya, atau pada awal susunannya. Jadi formula merupakan tipe data yang berisikan perintah untuk melakukan suatu perhitungan. Formula ini kurang lebihnya sama dengannya pada sebuah rumus, atau formula ini biasanya digunakan untuk menghitung omset penjualan suatu barang ya, dan lain-lain ya. Jadi yang dimaksud dengan data formula di sini, ketika kita menulis sama dengan seperti ini, kemudian memasukkan nilai seperti ini, nah ini yang disebut dengan istilah data formula. Jadi kalau kita melihat di bagian formula bar, ini ada sama dengan D3, kemudian plus D4. Nah, kesemuanya ini disebut dengan formula atau rumus pada Excel ya, begitu ya. Jadi begitu mungkin pemahaman dasar mengenai nilai dan tipe data pada Excel.